Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Febri Agustinus, kelas 1A Manajemen, NPM 2161201042, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Baik, tema yang saya bawakan yaitu pencemaran lingkungan tanah. Pada bagian A yaitu pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah sebuah keadaan di mana adanya berbagai macam substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah dan mengubah struktur dan lingkungan yang ada dalam tanah. Yang kedua, bagian B, pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah cair dan padat. Ini merupakan materi yang saya bawakan, yaitu limbah cair dan padat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah limbah cair itu dan limbah padat. Yang pertama, limbah cair merupakan limbah yang berbentuk cair atau air. Limbah cair biasanya dihasilkan oleh pabrik, seperti pewarna pakaian cair, kandungan besi pada air, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah padat merupakan limbah yang berbentuk padat, seperti sampah sisa makanan, serbuk kayu, serbuk besi, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di bawah ini beberapa contoh gambar limbah padat dan limbah cair. Pada gambar ke-1 yaitu gambar limbah cair pewarnaan pakaian. Bisa disimpulkan bahwa dari limbah pewarnaan pakaian ini dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur lagi dan mengalami penurunan kualitas tanah. Dan pada gambar kedua yaitu gambar limbah padat di pembuangan sampah yang akan menyebabkan tanah menjadi tandus, tidak subur, dan lain sebagainya. Oke, next. Pada gambar ketiga yaitu gambar limbah cair kebocoran bahan kimia industri. Dapat kita lihat bersama bahwa dari kebocoran bahan kimia industri ini menyebabkan tanah menjadi tidak subur lagi ya. Dan yang keempat yaitu gambar limbah cair sabun cucian rumah tangga. Ini dapat kita temui di berbagai macam perumahan, bahwa cucian rumah tangga ini sangat membuat tanah menjadi tidak subur lagi ya. Dan yang kelima yaitu gambar limbah padat sampah rumah tangga, sama halnya dengan tempat pembuangan sampah tadi yang saya jelaskan, yang bagian kedua. Dan yang keenam yaitu gambar limbah pada sisa makanan. Limbah padat pada sisa makanan ini juga dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari limbah cair dan padat. Yang pertama, dampak dari limbah cair. Dampak dari limbah cair ini bisa mencemari tanah karena sifatnya yang meresap ke dalam tanah sehingga dapat merusak kandungan zat baik yang ada dalam tanah. Dampak yang kedua yaitu zat beracun yang ada dalam tanah tersebut dapat berdampak langsung pada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Dan dampak limbah cair yang ketiga yaitu menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem tanah. Oke, dari ketiga dampak tersebut merupakan dampak dari limbah cair. Dan yang kedua yaitu dampak dari limbah padat. Dampak dari limbah padat yang pertama yaitu limbah yang dapat mengotori tanah. Dan yang kedua, turunnya kesuburan tanah sehingga menjadi tandus. Dan yang ketiga, populasi tumbuhan dan hewan berkurang. Dan yang keempat, tanah tercemar secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi pola iklim. Oke, next. Di sini bisa dilihat ada 5 cara menanggulangi limbah cair dan padat. Yang pertama, dengan cara mengefisienkan proses produksi sehingga jumlah limbah cair yang dihasilkan bisa diminimalisir. Dan yang kedua, pengolahan primer. Dengan proses penyaringan, pengolahan awal, pengendapan, dan pengapungan,
agar bahan yang berbahaya tidak merusak zat-zat baik yang ada di dalam tanah. Dan yang ketiga, pemerintah harus mengawasi pembuangan limbah industri dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, yaitu pelaku industri harus melakukan cara pencegahan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan teknologi bersih. Dan yang kelima, yaitu pemasangan alat pencegahan pencemaran seperti instalasi pengolahan air limbah. Oke, next. Cara menanggulangi limbah padat. Setelah limbah cair, di sini ada 5 macam lagi cara menanggulangi limbah padat. Yang bagian pertama yaitu mengurangi jumlah limbah. Dan yang kedua, penimbunan terbuka. Dan yang ketiga yaitu insinerasi. Insinerasi adalah pengolahan atau pembakaran sampah dengan bahan organik. Dan yang keempat yaitu sanitary landfill. Sanitary landfill adalah metode penanganan limbah padat dengan cara membuangnya pada area tertentu. Dan yang terakhir ini pembuatan kompos. Pembuatan kompos merupakan pupuk yang dibuat dari struktur tanah dan menyediakan zat makanan yang diperlukan oleh tumbuhan. Sementara mikroba yang ada dalam tanah di dalam kompos dapat membantu penyerapan zat makanan yang dibutuhkan tanaman. Oke, sekian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Terima kasih.